Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini Aulia dari kelas 12 IK1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu hadis bab 2, yaitu mengenal tahriz al-hadis. A. Pengertian tahriz al-hadis. Tahriz al-hadis adalah kegiatan atau usaha mempertemukan matan hadis dengan sanadnya. Ada beberapa metode dalam melakukan tahriz al-hadis, antara lain melalui penelusuran nama rawi sahabat, permulaan matan hadis dan kata-kata dalam hadis. B. Tujuan dan manfaat tahriz al-hadis. Tujuan tahriz al-hadis adalah mengetahui sumber dasar hadis yang ditakhriz. Sedangkan manfaatnya adalah: pertama, dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. Yang kedua, dapat menghilangkan kemungkinan terjadi percampuran riwayat. Yang ketiga, memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan antara sanad-sanadnya. Dan yang keempat, dapat menjelaskan sebab-sebab timbulnya hadis melalui perbandingan sanad-sanad yang ada. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui hadis bahwa hadis tersebut mutlak. C. Sejarah tahriz al-hadis. Dalam kegiatan mentahriz hadis muncul dan diperlukan pada masa ulama mutaakhirin, sedangkan sebelumnya hal ini tidak pernah dibicarakan dan diperlukan. Kebiasaan ulama mutaqaddimin menurut Iraqi dalam hadis-hadisnya tidak pernah membicarakan dan menjelaskan dari mana hadis yang dikeluarkan, serta bagaimana kualitas hadis tersebut. Kemudian muncullah apa yang disebut dengan kutub al-takhriz, yaitu kitab-kitab takhriz yang masyhur. Beberapa di antaranya yaitu: 1. Takhriz al-hadis al-muhazzab, karya Muhammad bin Musa al-Hazimi asy-Syafi'i, wafat 548 Hijriah. Yang kedua, Takhriz al-hadis al-kahsyaf li'adzamut tasyari, karya al-Hafiz. Dan yang ketiga, ad-dirirarah fi takhriz al-hadis al-hidayah, karya al-Hafiz. D. Metode takhriz al-hadis. 1. Takhriz berdasarkan perawi hadis dari sahabat. Metode ini dilakukan jika kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditakhriz. 2. Takhriz berdasarkan permulaan lafaz hadis. Metode ini sangat tergantung pada lafaz pertama matan hadis. Bunyi lengkap matan hadis ialah: An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsuhu indal ghadabi. Artinya, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukuran orang yang kuat perkasa itu bukanlah dari kekuatan orang itu di dalam berkelahi, tetapi yang disebut sebagai orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya tatkala dia marah. Selanjutnya, yang ketiga, ada takhriz berdasarkan kata-kata dalam matan hadis. Yang keempat, ada takhriz berdasarkan tema hadis. Contoh hadis Nabi SAW yaitu: An Abina Amru radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniya islamu 'alal khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamas sholati wa ita'iz zakati wa hazzil baiti wa shaumi ramadhana. Artinya, Islam dibangun atas 5 landasan: persaksian tidak ada ilah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Selanjutnya, yang kelima, ada takhriz berdasarkan status hadis. Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama dalam menyusun hadis-hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis qudsi, hadis masyhur, dan lainnya. Selanjutnya, yang keenam, ada takhriz berbasis software hadis, yaitu perkembangan teknologi informasi dan multimedia dapat membantu para pembelajar hadis dalam studi hadis, khususnya kegiatan takhriz. Terima kasih, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf, pasti banyak sekali kesalahan dan kekurangannya karena saya masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.